Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas A Program Studi Sistem Informasi ingin mempresentasikan hasil pembuatan laporan kami tentang BCP. Di sini kami mengambil referensi jurnal studi kasusnya itu tentang BCP pada UMKM. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Wihelmina Johana Tahuk dengan NIM saya 21110085. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan mungkin kita langsung saja untuk penjelasannya di sini ke bagian pendahuluan. Nah, di sini dalam pandemi COVID-19, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak separah. Banyak UMKM mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan operasional akibat pembatasan sosial dan ekonomi yang diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran virus. Dalam menghadapi situasi ini, Business Continuity Planning atau BCP menjadi penting bagi UMKM untuk menjaga keberlangsungan operasional mereka. Nah, di sini untuk penjelasan berikutnya saya akan serahkan kepada teman saya untuk mempresentasikannya lagi. Baik, di sini perkenalkan nama saya Adriana Matan. Di sini saya akan melanjutkan di deskripsi singkat. Yang pertama ada ancaman. Ancaman dalam konteks ini adalah pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan gangguan signifikan pada UMKM. Yang berikut konsekuensi. Konsekuensi dari ancaman pandemi COVID-19 terhadap UMKM meliputi penurunan pendapatan, penurunan volume penjualan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasional, meningkatkan biaya produksi atau pengadaan bahan baku, kemudian berikut penutupan sementara atau permanen, kerugian kepercayaan pelanggan, dan kestabilan keuangan. Konsekuensi ini dapat mengancam keberlangsungan bisnis dan mengakibatkan dampak jangka panjang pada UMKM. Yang berikut ukuran pencegahan atau preventive measure. Yang pertama, pembangunan rencana kontinuitas bisnis yang komprehensif. Yang kedua, identifikasi risiko dan kerentanan yang mungkin timbul dari akibat pandemi. Yang berikut, penilaian dampak COVID-19 terhadap bisnis secara menyeluruh. Yang berikut, penerapan kerja jarak jauh atau fleksibel bagi karyawan. Yang berikut, penggunaan platform digital untuk penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Kemudian pelatihan dan simulasi secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana. Yang berikut pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan terkait COVID-19 dan perubahan regulasi. Yang berikut komunikasi yang efektif dengan staf pelanggan, pemasok, dan pihak terkait lainnya. Dengan mengimplementasikan ukuran pencegahan yang tepat, UMKM dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 serta menjaga keberlangsungan operasional yang baik. Oke, baik, perkenalkan nama saya Bastian Jumilton Enggo, NIM 21110033. Nah, di video ini saya bagian menjelaskan untuk tahapan BCP. Untuk tahapan BCP berdasarkan referensi yang telah kami pelajari, di situ ada 4 tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama itu tahap mitigasi, dan kedua itu tahap persiapan, tahap respons, dan tahap recovery. Nah, di sini untuk saya akan menjelaskan dulu untuk setiap tahapannya. Yang pertama itu adalah tahapan mitigasi. Nah, untuk tahapan mitigasi ini merupakan langkah-langkah yang diambil sebelum terjadinya bencana atau gangguan potensial. Nah, untuk tahapan mitigasi ini fokusnya itu adalah untuk mengurangi risiko dan dampak negatif yang dapat terjadi. Nah, kemudian ada juga beberapa langkah yang dapat dilakukan pada tahap mitigasi ini. Langkah yang pertama itu adalah mengidentifikasi risiko. Nah, untuk mengidentifikasi risiko ini merupakan identifikasi ancaman yang dapat mempengaruhi bisnis seperti bencana alam, kegagalan sistem, atau gangguan pasokan.
Nah, kemudian langkah yang kedua itu adalah evaluasi risiko, di mana evaluasi risiko ini mengevaluasi dampak dan probabilitas setiap risiko yang dapat diidentifikasi untuk mengutamakan upaya mitigasi. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah pengembangan strategi bisnis, di mana di langkah ini kita mengembangkan rencana tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang diidentifikasi. Nah, untuk hal ini dapat melibatkan penggunaan teknologi keamanan, asuransi, redundansi sistem, dan perubahan prosedur operasional. Nah, kita masuk pada tahap yang kedua pada tahapan BCP atau Business Continue Planning ini. Yang kedua itu adalah tahap persiapan. Nah, untuk tahap persiapan ini melibatkan perencanaan dan pengorganisasian. Nah, untuk pengorganisasian ini untuk menghadapi bencana atau gangguan yang potensial. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa bisnis siap menghadapi situasi darurat. Kemudian pada tahap persiapan ini juga memiliki langkah-langkah yang dapat dilakukan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama adalah rencana Continuous Business atau BCP. Nah, untuk langkah ini dia mengembangkan rencana kontinuitas seperti yang terperinci, termasuk langkah-langkah spesifik yang harus diambil dalam berbagai skenario darurat. Langkah yang kedua yaitu pemulihan data. Pada langkah ini, pemulihan data dilakukan secara teratur dengan menyimpan di tempat yang aman untuk memastikan bahwa pemulihan data yang cepat dan akurat jika terjadinya kehilangan data akibat ancaman tersebut atau bencana tersebut. Langkah yang ketiga itu adalah pelatihan dan kesadaran. Melakukan pelatihan secara rutin kepada staf untuk memastikan pemahaman tentang rencana kontinuitas bisnis dan tindakan yang harus diambil dalam setiap situasi darurat yang terjadi. Kemudian langkah yang berikut itu adalah komunikasi darurat. Nah, pada langkah ini dilakukannya sistem komunikasi darurat yang efektif, termasuk daftar kontak yang penting, kemudian prosedur komunikasi dan alat komunikasi yang tersedia. Kita masuk pada tahap yang berikut yaitu tahap respons. Nah, pada tahap respons ini terjadi saat bencana atau gangguan terjadi. Nah, tahap ini fokusnya adalah untuk menangani setiap situasi darurat dengan cepat dan efektif. Pada tahap ini ada juga beberapa tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah tindakan aktivasi rencana kontinuitas bisnis. Nah, pada tindakan ini dilakukan pengaktifan rencana kontinuitas bisnis yang telah disiapkan sebelum dan melibatkan tim krisis yang telah ditunjukkan untuk mengelola respon darurat. Kemudian tindakan yang kedua dilakukan pada tahap respons ini adalah pengendalian krisis. Untuk tindakan pengendalian krisis ini dilakukan pengendalian situasi darurat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam kontinuitas bisnis, termasuk pengamanan aset, evakuasi jika diperlukan, dan koordinasi dengan pihak eksternal seperti pihak berwenang atau penyedia layanan darurat. Kemudian tindakan yang berikutnya itu adalah komunikasi. Pada langkah ini dilakukan komunikasi yang efektif dengan setiap staf, pelanggan, pemasok, dan pihak terkait lainnya. Kemudian kita masuk pada tahap terakhir pada tahapan BCP yaitu tahap recovery. Nah, pada tahap recovery ini atau pemulihan ini bertujuan untuk mengembalikan bisnis ke kondisi normal setelah mengalami gangguan atau bencana. Pada tahap ini juga terdapat beberapa tahap pemulihan yang harus dilakukan atau langkah-langkah yang harus dilakukan pada UMKM berdasarkan studi kasus kami ini. Nah, untuk langkah yang pertama itu ada evaluasi kerusakan. Evaluasi kerusakan yang terjadi selama bencana atau gangguan yang telah terjadi. Nah, UMKM yang pada studi kasus kami ini perlu memeriksa infrastruktur atau aset, inventaris, dan data yang terkena dampak. Kemudian tindakan atau langkah yang kedua itu adalah prioritas pemulihan. Berdasarkan langkah pertama yaitu evaluasi kerusakan, UMKM atau studi kasus yang kami
jelaskan ini perlu mengidentifikasi dan memprioritaskan aspek bisnis yang harus dipulihkan terlebih dahulu. Hal ini melibatkan penentuan fungsi bisnis kritis dan mengutamakan pemulihan mereka untuk memulai operasional yang stabil. Yang ketiga itu ada rencana pemulihan. UMKM perlu menyusun rencana pemulihan yang jelas dan terperinci. Nah, untuk rencana pemulihan ini harus mencakup langkah-langkah dan kegiatan yang harus dilakukan untuk memulihkan infrastruktur, sistem, proses bisnis, operasional secara keseluruhan. Tindakan atau langkah yang berikut itu adalah pemulihan infrastruktur dan teknologi. UMKM diperlukan pemulihan infrastruktur fisik yang rusak dan memulihkan sistem teknologi yang digunakan dalam operasional bisnis. Pada langkah ini melibatkan perbaikan atau penggantian peralatan, pemulihan data dari cadangan yang ada, serta pengembalian sistem dan layanan ke kondisi normal. Kemudian yang berikut itu adalah pemulihan operasional. Setelah infrastruktur dan teknologi pulih, maka UMKM dapat memulai pemulihan operasional secara bertahap. Langkah ini melibatkan pengembalian fungsi bisnis kritis seperti produksi, pelayanan pelanggan, pemasaran, keuangan dengan memastikan bahwa pasokan, sumber daya, dan proses operasional dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya itu adalah komunikasi dengan stakeholder. Nah, untuk selama dalam tahap pemulihan, penting untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan stakeholder, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan pihak berkepentingan lainnya. Dengan menginformasikan kepada mereka tentang kemajuan pemulihan, proses yang mungkin terjadi, dan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan bisnis ke kondisi normal. Kemudian yang berikut adalah pelatihan dan evaluasi. Setiap pemulihan UMKM perlu melibatkan karyawan dengan pelatihan terkait prosedur darurat dan BCP. Nah, untuk evaluasi secara rutin juga harus dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam rencana pemulihan dan melakukan perbaikan yang perlu dilakukan. Langkah yang berikut yaitu dalam tahap pemulihan UMKM ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa bisnis dapat pulih sepenuhnya dan beroperasi dengan normal setelah mengalami gangguan atau bencana. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu tahap perencanaan BCP atau Business Continue Planning. Nah, untuk tahap perencanannya itu yang pertama itu ada identifikasi risiko dan dampak. Nah, untuk identifikasi risiko dan dampak ini merupakan tahap perencanaan BCP yang dimulai dengan mengidentifikasi risiko dan identifikasi risiko yang mungkin terjadi dan dampak terhadap bisnis. Nah, pada tahapan ini melibatkan evaluasi risiko dan kerentanan yang dapat mengganggu operasional bisnis. Kemudian kita lihat yang berikutnya itu adalah analisis kebutuhan bisnis. Untuk analisis kebutuhan bisnis, setelah identifikasi risiko dilakukan, langkah berikutnya itu adalah melakukan analisis kebutuhan bisnis. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan penilaian terhadap fungsi-fungsi bisnis kritis, sistem dan infrastruktur yang perlu dilakukan, dan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan operasional. Langkah yang ketiga atau tahap yang ketiga adalah rencana kontinuitas bisnis atau BCP dan prosedur darurat. Nah, berdasarkan rencana kontinuitas bisnis dan prosedur berdasarkan analisis kontinuitas bisnis, rencana kontinuitas bisnis dan prosedur darurat harus dirancang karena pada tahap ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat seperti pengaturan kerja jarak jauh, relokasi operasional, pemulihan sistem, komunikasi darurat, dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang berikut di sini kita lihat adalah pemulihan data dan infrastruktur. Nah, pada tahap ini dilakukan perancangan BCP juga mencakup pemulihan data dan infrastruktur yang kritis bagi bisnis
di mana pada tahap ini termasuk strategi pencadangan dan pemulihan data, pengaturan sistem cadangan atau redundan, dan perlindungan terhadap kerusakan bisnis atau kehilangan infrastruktur. Kita masuk pada tahap atau langkah yang berikut, yaitu tim dan tanggung jawab. Pada tahap ini, perancangan juga melibatkan penentuan tim BCP dan penugasan tanggung jawab kepada anggota tim. Nah, pada tim dan tanggung jawab ini, setiap anggota timnya itu harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan rencana kontinuitas bisnis tersebut. Kita lihat pada tahap atau langkah yang berikut, yaitu adalah pelatihan dan uji coba. Pada tahap ini, pelatihan dan uji coba penting juga untuk melibatkan pelatihan rutin kepada tim BCP dan mengadakan uji coba simulasi untuk memastikan efektivitas rencana. Pada tahap pelatihan dan uji coba ini juga membantu mempersiapkan tim dan mengidentifikasi kelemahan yang mungkin ada dalam rencana tersebut. Kemudian yang terakhir pada tahap perencanaan bisnis BCP ini adalah tinjauan dan pembaruan. Pada tahap perencanaan BCP ini juga melibatkan tinjauan dan pembaruan secara berkala terhadap rencana. Nah, pada tahap ini memastikan bahwa rencana harus tetap relevan dengan perkembangan bisnis dan perubahan lingkungan, serta untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan yang terdeteksi. Selanjutnya kita akan masuk pada struktur personil atau organisasi BCP yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang berikutnya. Terima kasih. Oke, baik, di sini perkenalkan, nama saya Nathan Lofi Martins dari kelas A Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kita pindah dulu slide-nya ya, teman-teman, jangan marah. Kita pindahnya di slide sini. Saya akan menjelaskan bagian 5, yaitu struktur personil atau organisasi BCP ya. Di sini yang pertama manajer BCP. Baik, jadi manajer BCP itu adanya manajer BCP yang bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan rencana kontinuitas bisnis. Manajemen BCP memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis, risiko, dan tindakan mitigasi yang diperlukan. Oke, yang kedua itu adalah tim krisis atau tim tanggap darurat. Tim ini terdiri dari individu yang ditugaskan untuk mengelola respon darurat saat terjadi situasi krisis atau bencana ya teman-teman. Tim ini bertanggung jawab untuk mengaktifkan rencana komunitas bisnis, mengkoordinasi tindakan respon dan dan mengambil keputusan penting dalam situasi darurat ya. Yang ketiga, anggota tim fungsional. Dalam struktur personel BCP, teman-teman, biasanya ada anggota tim yang mewakili fungsi-fungsi kunci dalam organisasi seperti IT, keuangan, sumber daya manusia, operasional, dan lainnya. Masing-masing anggota tim fungsional bertanggung jawab untuk memastikan keseimbangan operasional di bidang fungsional mereka. Yang berikutnya, komunitas dan hubungan masyarakat. Komunitas dan hubungan masyarakat di sini pada tahap respon darurat penting untuk memiliki anggota tim yang bertanggung jawab untuk komunikasi darurat dan hubungan komunikasi dengan staf, pelanggan, mitra bisnis, media, dan pihak berwajib atau pihak berwenang ya teman-teman. Berikutnya manajer pemulihan bisnis. Dalam kasus bencana yang signifikan, mungkin ada kebutuhan untuk memulihkan bisnis secara menyeluruh. Manajemen pemulihan bisnis bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan tindakan pemulihan, termasuk pemulihan sistem, pemulihan infrastruktur, dan pemulihan operasional keseluruhan. Yang terakhir itu adalah pelatihan BCP ya teman-teman di dalam struktur personil organisasi BCP. Pelatihan BCP dalam rangka memastikan pemahaman dan kesadaran yang tepat tentang rencana komunitas bisnis. Pelatihan BCP mungkin akan ditugaskan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada staf tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat. Oke, baik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan di bagian kesimpulan. Perkenalkan, nama saya
Henderina Jacqueline Korehege dengan NIM 2110107. Oke, sekarang kesimpulan. BCP atau Business Continue Planning pada UMKM menjadi penting dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Ancaman yang dihadapi UMKM meliputi penyebaran virus, penurunan pendapatan, kesulitan pasokan, dan perubahan perilaku konsumen. Untuk mengatasi ancaman tersebut, BCP melibatkan tahapan mitigasi, di mana risiko diidentifikasi dan langkah-langkah pencegahan diambil. Selanjutnya, tahap persiapan melibatkan penyusunan rencana kontinuitas bisnis yang meliputi langkah-langkah spesifik untuk menghadapi situasi darurat, seperti kinerja jarak jauh, pembelian data, dan komunikasi darurat. Tahap respons terjadi saat situasi darurat terjadi. Tim krisis atau tim tanggap darurat diaktifkan untuk mengelola respon darurat, termasuk pengendalian krisis dan komunikasi yang efektif. Setelah situasi darurat teratasi, tahapan pemulihan dimulai, di mana bisnis UMKM memulihkan operasionalnya, memulihkan data dan infrastruktur, dan mengambil kegiatan bisnis ke keadaan normal. BCP juga melibatkan struktur personil yang terorganisir, dengan peran-peran yang jelas dan tanggung jawab yang ditetapkan. Manajer BCP memimpin upaya BCP. Tim krisis menangani respon darurat. Anggota tim fungsional bertanggung jawab atas fungsi-fungsi bisnis kritis. Dan komunikasi atau hubungan masyarakat mengelola komunikasi internal dan eksternal. Dengan menerapkan BCP, UMKM dapat mengurangi risiko, menjaga keberlangsungan operasional, melindungi aset, dan meningkatkan daya tanggap dalam menghadapi perubahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. BCP atau Business Continuity Planning membantu UMKM menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan yang mungkin terjadi. Sekian dari saya, Henderina Jacqueline Korehege, 2110107. Penutupan akan dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari kami terkait pembuatan laporan BCP dengan studi kasus pada UMKM. Mungkin hanya itu saja. Jika ada kesalahan selama proses penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.